Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Ngobrol ringan kali ini tentang ada beberapa request ya kan. Bang, Wout Weghorst ada interviewnya dibahas. Oke. Wout Weghorst sudah mencetak gol pertama bagi Manchester United di Carabao ya. 1 gol dan juga sudah melakoni 3 pertandingan. Crystal Palace, Arsenal dan juga Nottingham Forest, di mana ketiganya Wout Weghorst ini bermain sebagai starter karena striker lainnya dari Manchester United, Anthony Martial, ya ada permasalahan ya, cedera. Ada beberapa interview yang akan gua kutip dari akun Twitter, dimulai dari ini Wout Weghorst mengatakan ya, di karir saya selalu melakukan satu hal, mencetak banyak gol. Sekarang saya telah memiliki 2 pertandingan, ini dilakukan setelah pertandingan menghadapi Arsenal ya. Dan kalau saya memulai kehilangan peluang-peluang besar, maka saya harus mulai khawatir. Tapi saat ini saya percaya diri, saya bisa melakukannya dan saya akan baik-baik saja ya. Di 2 pertandingan awal menurut gua Wout Weghorst tidak banyak mendapatkan peluang karena support ya, supply bola ke Wout Weghorst dari pemain lain juga menurut gua tidak begitu banyak. Dikutip dari, gua ambil dari United Plug, tapi ini diambil dari ad.nl ya, salah satu ya media besar di Belanda. Wout Weghorst mengatakan, pada akhirnya ini sangat simpel. Sebagai seorang striker, Anda akan dilihat dari gol. Erik ten Hag mengindikasikan kalau ada penguatan kembali ya di lini depan. Menginginkan ada penguatan kembali di lini depan. Seorang striker, pemain nomor 9. Dan setelahnya simple. Yang terbaik yang akan bermain dan saya harus melakukannya, untuk memaksanya bahkan ya, untuk bisa mengambil menit. Artinya dia harus berusaha lebih keras ini Wout Weghorst ya, supaya dia tetap mendapatkan menit bermain. Wout Weghorst juga mengatakan ini sangat fantastis bisa berada di sini, atmosfernya dan juga away fans. Pertandingannya ini berjalan up and down, naik dan turun, sangat luar biasa. Saya telah berada lebih dari sepekan dan segalanya berlangsung dengan cukup baik. Ditambahkan, tentu saja saya ingin stay di Manchester United. Ini penting ya. Tentu saja saya ingin stay di Manchester United, tapi pertama-tama saya harus membuat atau meyakinkan ya, kalau saya ini bisa menjadi atau menambah value kepada tim dan juga ke klub ini. Itu tadi interviewnya, nggak panjang-panjang yang diambil atau gua kutip tentang Wout Weghorst. Terlihat memang dia sudah ada artinya apa yang diinginkan oleh Erik ten Hag itu sudah disampaikan. Dia juga tahu posisinya di Manchester United ini apa tujuannya. Kalau striker itu juga biasanya dinilai dari gol. Dan yang terakhir tentu saja dia juga ingin supaya bisa stay di Manchester United. Dia harus menunjukkan dulu ini bahwa dia punya value kepada tim dan juga kepada klub. Menurut gua ya segala kemungkinan bisa saja terjadi dan mari kita obrolkan secara ringan ya. Wout Weghorst ini merupakan statistik Wout Weghorst di kompetisi liga, sekali lagi kompetisi liga ya, di mana bersama Manchester United sudah ada 2 pertandingan liga. Sebelumnya 16 pertandingan liga di Turki, 8 gol. Burnley, Wolfsburg, AZ Alkmaar dan lain-lain. Rata-rata dia mencetak 2 digit gol sih selama beberapa musim terakhir. Hanya itu setengah musim ya di Wolfsburg, 18 pertandingan 6 gol. Dan di Burnley pun juga setengah musim kompetisi 2 gol. Di Besiktas pun juga demikian, setengah musim 8 gol. Yang menarik, ini gua ambil Wout Weghorst statistiknya ketika menghadapi Nottingham Forest. Jadi dia sebagai seorang striker ini memiliki 3 shots. Ini merupakan pertandingan ketiga dari Wout Weghorst ya, di mana dari 3 itu 1 on target dan tentu saja dia juga menghasilkan 1 gol. Bisa dilihat
Passing akurasinya tuh sebelah kanan nilainya 100%. Wow, cukup bagus ya. Dan ketika menghadapi Arsenal, Wout Weghorst yang dikenal juga dengan ya dia melakukan pressing cukup aktif ya kan kepada pemain lawan. Bisa dilihat interception-nya merupakan yang tertinggi di Manchester United, bahkan melampaui jumlah dari para pemain belakang, Lisandro Martinez, Rafael Varane, Aaron Wan-Bissaka, dan juga Luke Shaw. Menurut gue ini luar biasa, ada 5 interception dengan 1 tackling. Sementara ini merupakan di pertandingan awal Wout Weghorst menghadapi Crystal Palace, statistiknya dia ada 2 clearance, 1 block, shots juga ya. Dan statistiknya menurut gue termasuk yang top 5 tuh dari Manchester United di clearance. Maksud gue apa? Gue ingin menunjukkan kalau Wout Weghorst ini merupakan striker yang rajin dalam menutup atau ya melakukan pressing kepada pemain-pemain lawan. Bahkan dimulai dari zonanya dia, zona penyerangan, artinya lini belakang dari pemain lawan. Ini terlihat jelas ketika menghadapi Arsenal, dia sangat aktif bergerak. Dia tidak hanya diam saja ataupun pasif ya, menunggu bola di lini depan, tapi dia juga ya itu tadi multifungsi sekali, terutama dalam kegiatan bertahan. Di masa-masa awalnya menurut gua tentu saja ada adaptasi yang masih harus dilakukan oleh Wout Weghorst terhadap rekan-rekan timnya, pun juga sebaliknya. Rekan-rekan timnya juga kepada Wout Weghorst. Ketika dia datang di bursa musim dingin, ini memberikan kesulitan tersendiri menurut gue, terutama dari faktor adaptasi. Kalau pemain itu datang di musim panas, apalagi sempat mengikuti tour ya, ini kan lebih menyatu, jadi lebih enak pengertiannya terhadap rekan-rekan lainnya, atau katakanlah ketika bergabung di awal musim. Sedangkan ketika berada di tengah musim, menurut gue tantangannya berbeda lagi, dimana tidak banyak waktu beradaptasi, bahkan jadwal pun juga sangat ketat. Yang menarik lagi, pernyataan dari Wout Weghorst bahwa dia ingin stay, apakah ada kemungkinan untuk stay, ini juga banyak ditanyakan oleh Sobat Football United. Sebelumnya, ya, Wout Weghorst ini bukan pemain premium, artinya kalau dibandingkan nama-nama besar seperti Harry Kane, Haaland, Vlahovic mungkin ya, dan juga nama-nama lain, tentu saja Wout Weghorst tidak berada di level tersebut. Yang menarik dari 3 pertandingan awal adalah di mana sebenarnya posisi Wout Weghorst, karena ketika gue bandingkan dengan nama-nama tadi, yang lebih unggul adalah bagaimana rekor gol dari pemain-pemain tersebut, Harry Kane, Haaland, dan juga pemain-pemain lain yang luar biasa sisi golnya, kontribusi berupa gol. Apakah itu yang diinginkan oleh Erik ten Hag? Kan di situ pertanyaannya. Tapi kalau gue lihat ya dari bagaimana positioning Wout Weghorst dan juga pemain lain di Manchester United, nampaknya ada tugas lain dari seorang striker. Ini merupakan posisi rata-rata pemain Manchester United ketika menghadapi Nottingham Forest. Bisa dilihat Wout Weghorst lebih ke tengah, sementara yang ke depan, yang paling depan adalah seorang Marcus Rashford dari sisi sebelah kiri. Lalu ketika menghadapi Arsenal, Wout Weghorst lebih ke tengah ya, di posisi di daerah lapangan tengah secara rata-rata. Yang paling depan siapa? Lagi-lagi Marcus Rashford. Ketika Manchester United menghadapi Crystal Palace, Wout Weghorst bukan menjadi pemain yang paling depan secara posisi rata-rata. Siapa yang paling depan? Marcus Rashford. Ketika Manchester United belum ada Wout Weghorst sudah ada tapi masih duduk di bangku penonton Derby on Manchester. Ini berbeda lagi. Siapa yang paling depan? Anthony Martial. Jadi ada perbedaan antara positioning Anthony Martial dan juga Wout Weghorst, dan dari situ gue menilai paling tidak untuk musim ini nampaknya tugas untuk mencetak gol itu bukan tugas satu-satunya atau tugas yang paling besar dari Wout Weghorst, tapi bagaimana dia juga terlibat dalam permainan, baik itu ofensif maupun juga defensif, ketika memegang possession maupun juga lepas possession. Siapa tugas untuk mencetak gol? Gua sih melihat ya secara ringan amatiran nampaknya lebih ke pemain nomor 10, Marcus Rashford.
Dan sampai dengan sejauh ini Marcus Rashford bisa menjawab tantangan tersebut. Tentu saja bukan hanya Marcus Rashford ya, tapi juga pemain-pemain lain juga diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa kontribusi gol maupun assist. Cuman faktanya kalau menurut gue dari positioning, nampaknya memang ujung tombak itu bukan berada di tengah, tapi ada di sebelah kiri. Sementara Wout Weghorst posisinya sekali lagi lebih ke terlibat ke permainan. Yang diwawancara terakhir ketika setelah menghadapi Nottingham Forest, Erik ten Hag mengatakan ya dia puas dengan penampilan Wout Weghorst sejauh ini. Buat gue secara pribadi sebagai seorang striker, tadi juga Wout Weghorst katakan di depan, memang tugas utamanya adalah mencetak gol dan banyak akan dinilai penampilan berdasarkan gol. Ya memang faktanya demikian, walaupun gue juga berusaha untuk melihat dari sisi-sisi lain. Hanya saja raihan gol menurut gue akan menjadi salah satu faktor utama nanti ya, apakah akan diputuskan Wout Weghorst diambil secara permanen atau tidak. Berapa kira-kira angka gol dari Wout Weghorst? Menurut gue secara ringan amatiran, kalau Wout Weghorst bisa mencetak gol mungkin 10 ataupun lebih ya mungkin 11, gak usah jauh-jauh lah, mungkin katakanlah secara rata-rata 10, ini sudah bisa menjadi faktor diperkuatnya Manchester United dengan Wout Weghorst secara permanen musim depan. Menurut gue ringan amatiran. Dan tentu saja ada elemen-elemen lain yang harus dilihat, yaitu adalah keterlibatan Wout Weghorst di permainan secara defensif, secara ofensif ya kan, bagaimana pergerakan yang aktif, juga kebugaran. Karena ini yang membedakan dengan striker saat ini Anthony Martial yang sangat jarang bermain karena faktor kebugaran. Kalau Wout Weghorst bisa diandalkan dengan sangat tinggi jumlah menitnya ataupun gamenya ya di sisa musim ini, menurut gua akan punya peluang yang sangat besar ya Wout Weghorst ini, apalagi dengan kontribusi yang bagus ke permainan, baik itu gol maupun juga keterlibatan, ya dia akan punya peluang untuk diperpanjang. Wout Weghorst saat ini berusia 30 tahun, 14 juta itu valuasi dari Transfermarkt. Yang menarik adalah kontrak dengan Burnley ini akan berakhir sampai dengan tahun 2025. Burnley musim depan menurut gue punya peluang yang sangat besar berlaga atau promosi ke Premier League. Dan menurut gue Wout Weghorst punya peluang untuk bermain di kompetisi Liga Inggris tertinggi. Hanya saja tentu saja ukuran klub Burnley dan juga Manchester United ini berbeda. Bisa saja sih menurut gue, katakanlah ya, skenario musim depan Anthony Martial dijual, lalu Wout Weghorst tetap berada di Manchester United. Mungkin Manchester United akan mendatangkan seorang striker lagi sehingga kedalaman skuadnya akan ada Wout Weghorst di sana. Itu juga bisa jadi kemungkinannya. Hanya saja seperti juga yang dikatakan oleh Wout Weghorst tadi, sekarang ini dia harus bisa menunjukkan value-nya ya, kontribusinya juga, bukan hanya secara gol maupun assist, tapi lebih ke permainan itu sendiri di atas lapangan. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang masalah wawancara Wout Weghorst dan bagaimana gue melihat peluang Wout Weghorst untuk stay di Manchester United. Sejauh ini so far so good, tapi ini baru 3 pertandingan dan masih banyak ada pertandingan lagi nanti sampai dengan musim kompetisi berakhir ya, sekitar bulan Mei, dan ini masih bulan ya Januari akhir. Bagaimana menurut Sobat Football United sejauh ini Wout Weghorst kira-kira bisa stay atau tidak di Manchester United? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.